Shalom, salam sehat, jangan lupa bahagia dan terus semangat dan antusias dalam mengiring melayani Tuhan. Sahabat renungan singkat yang Tuhan kasihi, kali ini saya ingin share tentang melihat Tuhan di tengah badai. Sebuah share tentang mengapa murid-murid sudah mentaati dan berjalan dengan Yesus tapi masih mengalami badai. Dari pembacaan Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41, kita bisa mendapatkan cerita yang utuh bagaimana saat murid-murid sedang bertolak ke seberang danau dalam rangka memenuhi ajakan Yesus. Sungguh mengherankan bahwa para pengikut Yesus mengalami badai ketika berada di perahu bersama dengan Yesus. Padahal mereka mematuhi perintah langsung dari Yesus dan pergi bersama-sama dengan Yesus. Apa respon murid-murid pada masa itu? Murid-murid sangat panik sekali. Markus pasal 4 ayat 38 mencatat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu para pengikutnya membangunkan dia dan berseru kepadanya, "Ya Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Di sini kita bisa belajar bahwa murid-murid dan anak-anak Tuhan pun kadang-kadang mengalami badai. Sebuah badai bisa saja dalam bentuk masalah dalam keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, sekolah, gereja, atau masalah rumah tangga, saudara-saudara. Badai-badai ini bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tapi juga bisa berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Entah Anda sedang dalam kegiatan aktif pelayanan atau tidak, kemungkinan besar Anda sudah pernah mengalami masalah atau akan mengalaminya. Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan anak-anak Tuhan dan murid-muridnya mengalami badai? Mengapa anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, dan para pelayan Tuhan bisa memiliki masalah rumah tangga? Mengapa anak-anak hamba Tuhan bisa kecanduan narkoba, kenakalan remaja? Mengapa keuangan tidak cukup? Mengapa masalah datang silih berganti? Dan banyak sederet pertanyaan yang lainnya. Satu-satunya di dunia yang saya percaya adalah firman Allah, karena Dia kekal. Dari situ saya percaya Allah mengizinkan kita melewati badai untuk setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama, tentu dalam sekolah kehidupan, dalam mengiring melayani Tuhan, ada ujian untuk naik kelas atau naik level atau naik tingkat, dan kita akan dibawa ke sana untuk mengikuti ujian-ujian itu supaya naik kelas dan naik level. Alasan kedua, agar dalam setiap ada masalah kita tidak lari kemana-mana, melainkan kita pergi menemui Yesus untuk meminta bantuan. Markus 4 ayat 38, para murid-murid Yesus ingat bahwa Yesus berada di dalam satu perahu ketika keadaan mulai menjadi buruk. Jika Anda mengalami badai dalam hidup Anda saat ini, ingat bahwa perahu di mana Yesus berada tidak akan tenggelam jika kita meminta bantuan kepadanya. Dalam khotbah di bukit dicatat di Matius pasal 7:1-8, Yesus mengajarkan, "Mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena orang yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk pintu, baginya lah pintu akan dibukakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan ketiga, mengapa Allah mengizinkan anak-anaknya, murid-muridnya, hamba-hambanya melewati badai adalah agar kita bisa melihat Allah menyatakan kuasanya. Markus 4 ayat 39. Allah mungkin memilih untuk melakukan mukjizat melalui keadaan yang paling sulit dalam hidup kita. Untuk apa? Tentunya untuk kemuliaan namanya. Allah mengubah air menjadi anggur, membuka jalan di antara Laut Merah,
membangkitkan orang dari kematian, serta melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan banyak orang. Ia juga membantu kita memecahkan masalah-masalah kita. Bahkan jika Allah memilih untuk tidak menjawab doa kita, Dia tetaplah Allah. Dengan melihat dan mengalami mukjizat bersama dengan Tuhan, kita memiliki kesaksian, dan kesaksian itu akan jadi berkat saat kita bisa share dengan orang lain, sehingga banyak orang terberkati lewat kesaksian-kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan. Itulah ketiga alasan mengapa badai bisa menerpa hidup kita. Tentu ada alasan-alasan lain yang bisa saudara ketemukan. Berpaut terus pada firman Allah, mempercayai tanpa ragu. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa dalam renungan sehari berikutnya. Dan jangan lupa follow, like, dan share kepada keluarga, kawan, dan kenalan saudara. Tuhan memberkati. Amin.